Beberapa hari lalu, keluarga besar gue mutusin buat liburan bareng. Mumpung libur kuliah, gue lumayan panjang. Hampir 2 bulan, akhirnya kita sepakat buat nginep di sebuah resort pegunungan di daerah bernama Lembah Awi Resort. Tempatnya model cottage terpencar, satu area tapi jarak antar bangunan jauh-jauh. Yang namanya Nadine, kuliah semester 4. Waktu itu kami berangkat naik 2 mobil. Mobil pertama isi keluarga inti gue, mama, papa, dan adik. Mobil kedua diisi tante gue. Tante Mira, tante Lenny, tante Rosa, suami tante Lenny, dan 2 anak kecil mereka. Villa yang kami dapetin ada di pojok sendiri. Modelnya terdiri dari 2 kamar, satu punya kamar mandi dalam, satu lagi harus keluar kamar kalau mau ke toilet. Mama, adik gue, dan Tante Rosa tidur di kamar yang ada toiletnya. Tante Lani sama Tante Mira tidur di kamar kedua. Sisanya, termasuk gue, papa, dan keluarga Tante Lani, tidur di ruang tamu pakai extra bed dan sofa bentuk L. Di depan villa ada jalan kecil buat tamu, dan di seberangnya ada sungai dangkal yang ngalir pelan. Tapi yang bikin merinding, di seberang sungai itu ada hutan lebat yang dikasih pembatas tali, kayak area yang belum dibuka. Malam pertama suasananya seru. Ada yang karaoke, yang muda main kartu, tante-tante masak. Abis makan, kita nonton film horor di ruang tamu sambil ngemil jagung bakar dan ubi. Sekitar jam 11, semua orang balik ke tempat tidur masing-masing. Gue tidur di sofa L bareng papa, posisi kepala saling berhadapan tapi nggak kelihatan karena ketutup sandaran sofa. Karena gue tipe yang susah tidur kalau bukan di rumah sendiri, gue cuma merem-merem sambil meluk boneka. Tiba-tiba gue denger suara dari sofa sebelah yang ditempatin papa. Kayak orang bangun terus jalan menjauh. Gak lama, ada suara pintu kamar mandi ditutup. Suara flush, lalu shower nyala deras. Gue pikir ya itu papa, tapi di saat shower nyala, gue dengar suara ngorok dari arah ruang tamu. Suaranya 2 orang. Gue mikir positif aja, mungkin yang ngorok itu om gue yang tidur di extra bed. Gue tutup muka pakai boneka biar lebih tenang. Saat itu, gue ngerasa ada hembusan napas kenceng banget tepat di wajah gue. Sampai rambut-rambut halus gue kayak bergerak. Badan gue tiba-tiba lemes kayak mau ketiduran. Jam 3 pagi gue kebangun karena pengap. Muka gue ketutupan boneka. Tapi mata udah segar. Jadi gue buka HP sambil scroll-scroll. Saat itu gue denger kamar kedua kayak ada bisik-bisik ribut. Gue buka pelan-pelan, ternyata Tante Mira dan Tante Lani nutupin kepala mereka pakai bantal dan selimut. Begitu gue colek, mereka malah kaget dan jerit kecil. Mereka bilang gak denger gue masuk. Gue nanya kenapa. Mereka gak jawab, malah narik gue masuk ke dalam selimut. Dari kasur kamar itu, posisi langsung menghadap jendela yang gordennya semi-transparan. Dan gue lihat ada sosok perempuan berdiri di luar, tepat di balik gorden. Dia ngelambai pelan, mukanya gak bisa dijelasin. Merah, rusak, kayak daging dilumat, gak ada mata, gak ada mulut. Bentuknya aja udah gak utuh. Tante langsung nutupin, gue pakai selimut sambil ngajak baca istighfar. Beberapa saat kemudian alarm adzan dari HP Tante bunyi. Pas gue nengok lagi ke jendela, sosok itu udah hilang. Kami bertiga cuci muka, terus keluar kamar. Yang lain mulai bangun buat sholat subuh. Pagi harinya, gue, papa, dan mama jalan-jalan Muter Resort. Ada kuda, panahan, dan wahana lain. Tapi di tengah jalan, mama tiba-tiba pegang lengan sambil meringis. Pas dicek, ada bekas cakaran panjang 3 garis. Papa bilang mungkin mama kegaruk sendiri, tapi bentuknya terlalu rapi buat sebuah garukan biasa. Balik villa, gue liat tante-tante ngumpul di kamar mama. Ternyata mereka cerita, semalam guling di kamar mereka berubah jadi sosok perempuan hancur sama persis macam yang gue lihat di jendela. Gue langsung cerita apa yang gue alami. Termasuk napas di wajah gue, dan suara-suara dari kamar mandi. Plot twistnya, papa juga ngalamin. Dia bangun tengah malam dan ngeliat gue tidur dengan wajah ketutupan boneka. Tapi di atas gue, ada sosok pocong bungkuk lagi nunduk ngeliatin muka gue. Kainnya lusuh dan rahang bawahnya hilang, bikin mulutnya kebuka lebar. Dan napas keras yang gue rasa,
ternyata berasal dari mulut itu. Papa juga dengar suara langkah dari dapur ke kamar mandi, persis kayak yang gue denger. Gak cuma papa, om gue juga ngalamin. Dia sholat sendirian di kamar utama. Di depan dia ada cermin besar. Entah kenapa dia tergoda buat ngeliat ke cermin. Dan di dalam pantulan, ada pocong berdiri di belakangnya dengan mata merah menyala. Om langsung kabur dan gak jadi sholat. Kita baru nginep semalam tapi rasanya kayak setahun. Gangguan makin sering, akhirnya jam 2 dini hari kita sepakat check out lebih cepat. Sesampainya di rumah, sore harinya, gue sendirian karena orang tua nganter adik cukur rambut. Gue duduk di kamar nonton TV, suara kenceng banget. Tiba-tiba gue ngerasa ada yang manggil dari belakang. Awalnya pelan, makin lama makin jelas, sampai berubah jadi suara perempuan tua tepat di telinga gue. Heh, gue langsung nengok, dan itu sosok yang sama dari Villa. Tapi kali ini jaraknya cuma beberapa sentimeter dari muka gue, mata gue nggak bisa berkedip, badan keringet dingin, mau teriak nggak bisa. Gue paksa badan gerak, tapi yang bisa cuma merangkak lambat ke arah pintu. Pas pintu kebuka, sosok itu ketawa keras, kayak meledak. Gue langsung lari ke rumah sepupu beberapa rumah dari situ. Di sana gue pecah nangis dan cerita semuanya. Kenapa sosok itu bisa ngikut sampai rumah? Setelah orang tua pulang, gue diantar balik. Tante kasih gue teh hangat dan nyuruh gue langsung mandi. Gue lagi haid dan ternyata pembalut udah penuh banget. Setelah mandi, gangguan langsung hilang. Seolah-olah sosok itu cuma nempel karena gue dalam keadaan kotor. Dari kejadian itu, gue belajar satu hal. Kita harus jaga adab dan kebersihan, terutama di tempat yang masih banyak energi alamnya. Jangan sampai penghuni asli ngerasa terusik. Itu cerita gue. Sampai ketemu di cerita gue yang berikutnya.